Pelajaran pertama yang dapat kita ambil, bahwa hidup adalah ujian. Jangan kita berpikir kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah berzakat, kalau kita sudah taubat, kalau kita sudah hijrah, lalu hidup kita senang, hidup kita tenang, tidak ada ujian. Berapa banyak orang yang sudah hijrah, yang sudah mengaji, yang sudah berhenti minum khamar, ketika ujian datang, dia komplain, kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa saya sudah baik? Kenapa ujian hidup tetap ada? Nabi Ibrahim orang paling baik. Nabi Ibrahim dipilih Allah di antara nabi-nabi. Nabi Ibrahim dipilih Allah di antara rasul-rasul, salah satu ulul azmi. Tapi ujian hidupnya tetap ada. Apalagi kita. Islam tidak membuat orang berubah. Yang dirubah itu adalah cara pandang kita. Kita tetap sakit, tapi kita tidak menganggap sakit itu sebagai laknat. Boleh jadi sakit itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Kita mungkin tetap kesulitan ekonomi, tapi kita tidak menganggap kemiskinan itu sebagai laknat. Boleh jadi menurut ilmu Allah, tidak kaya lebih baik daripada kaya melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tetap berusaha dan berikhtiar mencari rezeki untuk punya uang, membangun masjid, berkurban. Fasalli li rabbika, salatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban orang kaya, membangun masjid orang kaya, melaksanakan ibadah haji orang kaya. Tapi kalau sudah berusaha, ikhtiar, rezeki belum juga kunjung tiba. Tidak ada jalan lain kecuali berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari Idul Adha, bahwa kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Fasalli li rabbika, perbanyaklah salat, beribadah kepada Allah untuk membalas apa? Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan nikmat yang besar kepada engkau. Sudah kami berikan engkau nyawa hingga hidup di atas muka bumi Allah. Matamu terbuka, telingamu mendengar, kakimu melangkah, tanganmu menghayun, hidupmu tenang, perutmu kenyang, hatimu lapang. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan nikmat yang besar. Bagaimana cara membalas nikmat Allah? Fasalli, perbanyaklah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Salat sebagai wakil dari ibadah badan. Ada namanya ibadah badan. Salat, tawaf, sa'i, wukuf, ini semua ibadah badan. Jihad fisabilillah, ibadah badan. Tapi ada namanya ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Hari ini dua-duanya kita laksanakan. Fasalli li rabbika, laksanakan salat Idul Adha, wanhar, setelah itu sembelilah hewan kurban. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan, hewan sembelihan kurban yang disembelih jatuh darahnya sampai ke tanah. Dari leher ke tanah tidak sampai 5 detik. Ada yang lebih cepat daripada tetesan darah. Ampunan Allah kepada orang yang berkurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa as'ariha, dengan bulunya, wa aslafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya akan datang pada hari kiamat, bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ini orang sudah beribadah kurban. Bagi yang belum mampu pada tanggal 10, terbuka rezekinya, dibukakan pintu hatinya, dia masih bisa berkurban tanggal 11. Tidak mampu tanggal 11, dibukakan Allah pintu rezeki, masih bisa tanggal 12 sampai puncaknya tanggal 13. Selesai sholat asar, masih bisa menyembelih kurban selama matahari belum terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah, bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan 4 hari dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada kendala, maka sesungguhnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Bagi yang kaya, ada hartanya, berkurbanlah. Bagi yang tidak mampu, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membatasi ibadah pada kurban saja. Berzikir juga ibadah, mengagungkan Allah ibadah. Mengagungkan Allah tidak hanya sekedar beramai-ramai. Ketika sendiri di rumah pun kita mengagungkan Allah.
dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menyembelih hewan kurban dianjurkan orang yang berkurban menyembelih sendiri. Kalau tidak mampu, tidak berani, tidak ada ilmunya, boleh disembelihkan orang lain. Menyembelih hewan kurban dianjurkan untuk disaksikan. Kenapa menyaksikan hewan kurban? Ini adalah syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Penyembelihan hewan kurban itu kami jadikan sebagai syiar mengagungkan agama Allah. Ketika menyembelih hewan kurban, kita sedang melihat kambing, sapi, unta, dipotong lehernya, putus urat nafasnya, putus urat makannya. Itu penderitaan terakhir bagi hewan kurban. Setelah itu dia akan mati, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kematian kita? Sudahkah kita siapkan husnul khatimah? Sudahkah kita siapkan akhir kalam kita la ilaha illallah? Kalau binatang mati, sekali mati selesai berakhir. Tapi kalau manusia mati, dia masih menghadapi pertanyaan malaikat mungkar nakir. Dia masih menunggu sampai hari kiamat. Dia masih menunggu tiup dan sangkakala. Dia masih menunggu nanti sampai hari dibangkitkan di hadapan Allah. Masih menunggu di padang mahsyar. Masih ada titian siratal mustaqim, masih ada hisab, masih ada perhitungan amal, masih ada timbangan berat amal soleh, masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan sampai akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Melihat binatang kematian, kesakitan, penderitaan, berapa banyak tidak mati itu binatang menunggu waktu yang lama, tapi sakratul mautnya sudah berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mati. Kematian kambing, sapi, lembu, dan onta yang kita lihat hari raya kurban, kematian yang penuh dengan penderitaan. Kematian kita jauh lebih menyakitkan bila kita tidak husnul khatimah. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka fih. Jadikanlah sebaik-baik hariku hari pada saat aku mati husnul khatimah, aku bisa bertemu dengan Engkau ya Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Yang dibawa bekal hanyalah amal saleh dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sapi kurban yang disembelih mati selesai, tapi kita masih meninggalkan hutang piutang. Ahli waris yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama ahluhu, istrinya, anaknya, kawannya, sahabatnya, jamaahnya, tetangganya ikut mengiring ke liang lahat. Yang kedua maluhu, hartanya, mobilnya, kendaraannya, semuanya dibawa ke pelataran parkir. Tapi pada akhirnya wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Yarji'usnani, yang 2 pulang ke rumah. Anak istri akan pulang ke rumah, harta akan pulang, yang tinggal hanya 1. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya amaluhu. Kalau pernah kaki dibawa ke masjid, kalau pernah tangan bertasbih, kalau pernah mulut membaca Al-Quran, kalau pernah berzakat, berinfak dan bersedekah, itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala.